Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Arif Di Santoso, mahasiswa IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini kita akan membahas tentang kesetaraan dan keadilan gender. Berbicara soal gender, tentunya bukan suatu hal yang asing. Gender merupakan salah satu isu yang hangat untuk diperbincangkan. Lalu, apa yang dimaksud dengan gender? Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Schuller, yaitu untuk memisahkan pencirian manusia yang berdasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan ciri-ciri fisik biologis. Nah, dalam ilmu sosial, orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan pengertian gender adalah Anne Oakley, yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan. Menurut istilah, kata gender dan seks memiliki arti yang sama, yaitu jenis kelamin. Namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaan gender dan seks. Seks merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, di mana perbedaan tersebut merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat kodrati, tidak dapat diubah dan tidak dapat ditukar sampai kapanpun. Sedangkan gender merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dari hasil konteks sosial. Gender merupakan buatan manusia yang bersifat sosial, dapat berubah dan dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi gender adalah suatu sifat yang melekat baik kepada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural dan menyangkut hal yang bersifat non-biologis. Selanjutnya, perkembangan gender internasional dan nasional. Permasalahan gender mulai muncul sekitar tahun 40-an yang digagas oleh kaum feminis dan dipelopori oleh tokoh feminis yaitu Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill. Gerakan feminis ini pada awalnya berkembang di negara-negara bagian barat seperti Inggris, Prancis, Amerika, dan lain-lain. Gerakan ini merupakan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender pada tingkat internasional mulai dikembangkan ke seluruh dunia pada tahun 1075. Nah, demikian juga di Indonesia. Perjuangan untuk memperbaiki nasib perempuan sudah muncul sejak zaman penjajahan Belanda yang dipelopori oleh R.A. Kartini, dan gerakannya dikenal dengan sebutan emansipasi. Gerakan ini pada prinsipnya juga merupakan gerakan untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan di Indonesia yang pada saat itu eksistensinya sangat terpasung oleh budaya patriarki sehingga perempuan tidak memperoleh akses terhadap pendidikan pekerjaan lain. Selanjutnya, kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hak-hak, kewajiban, kepentingan, dan kesempatan. Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.
Indonesia sendiri telah melakukan berbagai konvensi PBB dalam berbagai kebijakan publik yang berisikan perjuangan kesetaraan gender. Kebijakan publik berupa undang-undang dan peraturan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 48, undang-undang dikatakan wanita berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 60 ayat 1 menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang atau kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Dapat dilihat saat ini tidak hanya laki-laki yang diunggulkan, melainkan perempuan juga bisa mendapatkan haknya. Jadi, kini perempuan tidak hanya bekerja di dapur, melainkan mereka juga bisa berkarir seperti apa yang mereka cita-citakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.